Dirinya tahu nih bahwa secara konten, video makanan tidak enak mungkin akan menyenangkan untuk ditonton. Tapi dengan begitu, dirinya akan mengorbankan orang yang punya dagangan. Pak Bondan tidak akan pernah di depan kamera mengatakan sebuah makanan itu tidak enak. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok Ria SW dan juga almarhum Bondan yang ramai dibicarakan oleh netizen usai viralnya kasus Farida Nurhan dan Code Blue. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Nama Ria SW dan juga almarhum Bondan Winarno kini kembali menjadi buah bibir seiring dengan ramainya kisruh antara Code Blue dan Farida Nurhan. Adapun untuk Ria SW banyak disorot oleh netizen lantaran tidak hanya menyajikan konten-konten review makanan saja, melainkan juga edukasi serta info traveling. Lantas siapakah sosok Ria SW? Ria SW itu memiliki nama lengkap Ria Sukma Wijaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SW ini merupakan singkatan dari Sukma Wijaya. Dan untuk Kak Ria itu lahir pada tanggal 29 April tahun 1988. Nama Ria SW mulai dikenal di saat ia memiliki akun YouTube dan melalui akun YouTube-nya dia kerap review berbagai makanan. Dan sebelum eksis sebagai seorang food blogger, Ria SW ternyata pernah memiliki cita-cita menjadi sutradara. Oleh karenanya ia pernah terjun sebagai tim kreatif untuk video klip di bawah perusahaan Sony. Ia juga pernah bekerja magang di Pusat Berita Infotainment Jakarta, tepatnya di PBIJ miliknya Gugun Gondrong. Nah setelah lulus kuliah, Ria SW juga bergabung bersama dengan Fremantle Media dan bertanggung jawab untuk kreatif dan penulisan naskah. Kemudian ia juga pernah bekerja di stasiun televisi swasta sebagai kreatif dan juga creative director selama 2 tahun lamanya. Dan seiring berjalannya waktu, Ria SW juga pernah bekerja di RTP. Pada kala itu ia menjadi senior kreatif kemudian ditarik kembali oleh Fremantle Media sebagai asisten produser. Setelah masuk ke malesbangun.com sebagai seorang produser, Ria SW pun lantas memutuskan untuk membuat kanal YouTube. Terhitung sejak tahun 2016, Ria SW mulai merintis karir YouTube-nya. Selain konten-konten makanan, Ria juga membawa boneka ayamnya bernama Curut yang menjadi ikon dalam tayangannya. Tidak hanya rutin menyuguhkan review makanan di berbagai kota di Indonesia, Ria SW juga menjelajah makanan hingga ke luar negeri. Kita sebut saja seperti Malaysia, Jepang, Korea, hingga Singapura. Kemunculan Ria SW di YouTube juga langsung berhasil memikat hati penonton. Dan ada beberapa alasan yang membuat banyak banget orang-orang yang menyukai Ria SW. Lantas apa saja alasannya? Yang pertama, pembawaan dari seorang Ria SW itu kalem dan juga memberikan informasi terkait sejarah tempat yang dikunjungi. Jadi untuk Ria ini memang tidak hanya mereview makanan saja, tapi juga sebisa mungkin menginfokan sejarah tentang negara ataupun kota. Terus dia juga ngasih tahu soal harga hotel dan ada juga quote di videonya. Alasan kedua adalah no drama, kemudian positive vibes dan juga outfitnya selalu menarik. Sejauh ini untuk Ria SW itu terlihat nggak pernah collab sama YouTuber lain. Aku salah nggak? Kalau seandainya aku salah ntar komen ya di kolom komentar. Tapi seperti yang kita perhatikan, Ria SW kayaknya belum pernah collab gitu ya sama YouTuber-YouTuber yang lainnya. Yang kita maksudkan di sini adalah YouTuber per blogger ya teman-teman. Kalau untuk tampil di podcast kan Ria SW kayaknya pernah tampil di podcast Kak Denny Sumargo daripada kali itu. Alasannya ketiga, kontennya itu sangat berkualitas karena bukan tipe konten yang asal upload. Jika kalian perhatikan, Ria SW emang benar-benar tidak main-main dalam membuat sebuah konten. Entah itu dari pengambilan gambar, kemudian editing dan sebagainya. Itu sangat diperhatikan banget oleh Kak Ria. Dan aku juga dapetin sebuah informasi dari artikel CNN Indonesia yang mana untuk artikelnya itu diterbitkan pada tanggal 21 Desember tahun 2019. Yang mana dalam artikel ini menyuguhkan informasi tatkala pihak CNN melakukan wawancara dengan Ria SW. Ada satu bagian di mana bagian ini menurut aku sangat menarik dan juga berhubungan dengan permasalahan yang sekarang, yaitu tentang bagaimana konten review makanan Ria SW yang mostly semuanya itu enak. Pada kala itu, pihak media bertanya nih, mengapa sih semua makanan yang direview oleh Ria itu hampir selalu disebut enak? Kemudian Ria menjawab, sebenarnya banyak banget yang bilang gitu. Ria mah semua makanan dibilang enak, gak ada yang gak enak. Ya pasti, soalnya yang aku mau videoin itu yang aku suka. Kalau aku nggak suka, ngapain aku buang waktu ke sana? Makan, syuting, edit sampai begadang. Jadi memang tahap pertamanya itu aku tahu dulu apa yang aku mau makan. Oke teman-teman, jadi itu adalah alasan kenapa untuk makanan yang dimakan oleh Kak Ria SW selalu dibilang enak. Karena ya memang enak. Selain itu Ria juga menjelaskan cara memilih tempat makan yang akan dikunjungi di suatu tempat. Dan ini juga bisa menjadi tips buat kalian semua. Mengenai pertanyaan ini, Kak Ria menjawab dengan mengatakan, kalau ke luar negeri kan nggak mungkin aku pergi duluan, makan dulu baru syuting. Jadi biasanya itu tergantung foto atau kisah dari teman yang aku percaya. Maksudnya teman yang lidahnya sama kayak aku. Kalau misal dia suka
sudah pasti aku juga suka. Atau misalnya kalau aku lihat gambar lalu ngiler, ya berarti aku suka. Terkadang Ria SW juga mempertimbangkan ulasan para pelanggan di Google loh teman-teman. Namun tidak semua tempat kan memiliki ulasan ya, atau dalam artian tidak semua tempat makan banyak yang memberikan review. Cara seleksi Kak Ria juga cukup ketat karena tidak hanya mengandalkan review pelanggan dari Google saja, tapi ia juga bertanya kepada orang-orang mengenai tempat tersebut secara langsung. Dan ada juga di beberapa tempat yang dilihatnya di aplikasi lain. Kemudian aplikasi lain ini ia bandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya ia pergi ke tempat tersebut dan tidak sesuai dengan harapan, Kak Ria SW tidak akan memasukkannya ke dalam video. Kesimpulannya, tidak semua tempat yang ia datangi saat itu akan masuk ke dalam videonya. Beberapa tempat yang kurang cocok di lidahnya tidak dimasukkan ke video. Makanya kenapa hampir dalam semua video Kak Ria SW bilangnya suka atau bilang makanannya enak. Ya dikarenakan melewati proses seleksi tersebut. Proses seleksinya juga cukup ketat dan juga panjang. Tidak sesimpel langsung pergi dan juga langsung review terus kemudian diedit dan juga diupload, tidak seperti itu. Dan dikarenakan proses seleksi ini pula, banyak banget nih video yang akhirnya terbuang. Dan Kak Ria SW juga tak memiliki niat untuk merilis video makanan yang dianggapnya tidak enak. Dirinya tahu nih bahwa secara konten, video makanan tidak enak mungkin akan menyenangkan untuk ditonton. Tapi dengan begitu, dirinya akan mengorbankan orang yang punya dagangan. Dengan pertimbangan itu, ia lebih mengutamakan para pedagang ini dibandingkan mengutamakan kontennya. Selain Ria SW seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi ya, banyak juga dari netizen yang memfavoritkan mendiang Bondan Winarno. Bondan Winarno sendiri adalah seorang penulis dan juga wartawan Indonesia dengan berbagai keahlian. Beliau mempelopori dan menjadi ketua Jalan Sutra. Dan untuk informasi, Jalan Sutra ini adalah suatu komunitas wisata boga yang sangat terkenal loh di Indonesia. Selain itu, mendiang juga menjadi presenter dalam acara kuliner di Trans TV, yaitu Wisata Kuliner. Mana nih dari teman-teman yang pernah nonton acara ini? Dulu aku suka banget nonton reviewnya Pak Bondan. Reviewnya simple, sederhana, namun kayak poin-poinnya jelas yang disampaikan. Itu yang buat aku suka banget sama review-review dari beliau. Beliau juga tidak terkesan kayak melebihkan, wah sampai mau meninggoy, enggak seperti itu. Dan teman-teman pasti tahu bahwa mendiang punya ungkapan yang terkenal, yaitu pokoknya maknyus. Nah, ungkapan ini juga sering banget diparodikan dalam suatu kondisi yang nyaman, enak, dan lainnya. Ketika mengulas kuliner, biasanya beliau mengulas dengan sederhana dan melakukan pendekatan secara jurnalistik. Ulasannya rendah hati dan tidak terkesan menggurui. Tidak hanya mendeskripsikan kelezatan suatu hidangan, Pak Bondan juga kerap mengungkap kisah, sejarah, hingga latar belakang makanan tersebut. Sehingga kita sebagai penonton mendapatkan banyak banget informasi. Selain itu ada juga seorang pengusaha bernama Chandri Kram, yang mana beliau sudah membuat konten yang menceritakan tentang integritas Bondan Winarno di saat mengulas makanan. Menurutnya, Pak Bondan memiliki beberapa etika nih di saat mengulas makanan. Pertama, yaitu soal kode penilaian. Pak Chandri lebih lanjut mengungkapkan, maknyus itu adalah level tertinggi atau enak banget. Di bawahnya adalah top marko top, dan di bawahnya lagi adalah sip marko sip. Pak Bondan tidak akan pernah di depan kamera mengatakan sebuah makanan itu tidak enak. Menurut Pak Bondan, nggak ada orang masuk ke dapur lalu merencanakan memasak sesuatu yang nggak enak. Yang biasa terjadi adalah kecelakaan atau salah takar bumbu. Kemudian ketidaktelitian atau bahkan kurang pengalaman. Ini menjelaskan bahwa Pak Bondan selalu jujur ketika mengulas dan tidak asal bilang enak banget. Namun dalam kejujurannya ia membuat kode untuk menjelaskan level keenakannya. Selain itu, mendiang juga tidak mental gratisan. Lebih lanjut, Pak Chandri menceritakan, setiap Pak Bondan mengunjungi restorannya, apakah untuk kebutuhan syuting atau makan biasa, Pak Bondan tak akan pernah mau jika restorannya menggratiskan menu yang dia pesan. Gue pernah mengalami langsung ketika gue dan Pak Bondan sedang makan di kawasan Alam Sutra. Waktu itu pemilik restoran terus-terusan memaksa untuk menggratiskan menu yang kami pesan. Dan Pak Bondan bilang dia hanya mau menerima diskon kecil, tapi tidak akan mau digratiskan. Karena menurutnya bisnis adalah bisnis. Ia tidak memerlukan perlakuan khusus. Walaupun masyarakat Indonesia menganggap dia sebagai pakar kuliner. Di sisi lain, petualangan kulinernya juga ia abadikan melalui berbagai buku. Di antaranya adalah 100 Maknyus Jakarta, 100 Maknyus Bali, hingga 100 makanan tradisional Indonesia Maknyus. Diketahui lebih lanjut bahwa mendiang mendapatkan penghargaan buku masakan terbaik Gourmand Award pada ajang Gourmand World Cookbook ke-19 di Beijing, Tiongkok. Setelah meraih juara pertama lewat karyanya yang berjudul 100 Makanan Tradisional Indonesia Maknyus pada kategori bertemakan makanan kaki lima atau street food. Penghargaan itu didapatkannya pada tanggal 20 Mei tahun 2014. Kemudian pada tanggal 12 April 2018, ia meraih penghargaan seumur hidup Lifetime Achievement pada ajang Ubud Food Festival tahun 2018. Dan penghargaan ini diterima oleh keluarganya.
Dan teman-teman, kalau kalian sendiri yang menonton, siapa nih food vlogger favoritnya? Kalau ada, nanti sampaikan ya di kolom komentar siapa food vlogger favorit kalian. Well guys, karena aja untuk hari ini I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi di kolom komentar. Thanks for watching. Goodbye.